Sudah ya. Jadi ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Putra juga. Besar juga sudah. Ini mungkin ya. Nah ini mungkin perlu juga kita ketahui Bapak Ibu, klaster keilmuan di Scopus misalnya ada 27 bidang ilmu. Kemudian yang di World of Science itu ada 3 core bidang ilmu. Ini sesuai dengan undang-undang, ini ada ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan ilmu terapan. Untuk kepraktisan dikelompokkan mengikuti 3 saja. Jadi yang tadi itu dijadikan 3, art, humanities, kemudian social dan science, seperti yang ada di dalam kelompok ini. Jadi ini dasar 0,25, 0,54 ini berasal dari keseluruhan ini Bapak Ibu. Itu yang disampaikan. Kemudian jabatan juga sudah. Saya rasa apa lagi Pak Putra? Korespondensi juga sudah. Mungkin sedikit lagi yang saya tambahkan mengenai buku Bapak Ibu. Ya, jadi buku ya. Mungkin ini kelebihan angka kredit dulu. Kelebihan angka kredit. Di dalam pelaksanaan penelitian yang angka kredit ini biasanya kan cum C ya, cum C itu bisa dipakai untuk apa? Kalau berlebih itu bisa dipakai untuk naik pangkat selanjutnya. Nah, tidak sama dengan dulu. Kalau dulu hanya 30% kalau kita sudah kalau sudah memenuhi syarat minimal, kalau kita sudah memenuhi syarat minimal untuk naik pangkat ke jenjang berikutnya, baru kita pakai yang 30% kelebihan dari kelebihan yang ada. Misalkan kalau kita ke lektor kepala 400, ke lektor kepala 400, terus Bapak Ibu sebenarnya yang sebelumnya itu ada kelebihannya 40 misalnya. Nah, 40 itu bisa dipakai kalau sudah mencapai 400, sudah mencapai, kalau 400 itu berapa ya? 420, 45 dengan 30%. Jadi 35% dari 400. 35% dari 400. Tapi sekarang tidak lagi. Ini dosen A diusulkan kenaikan jabatan kolektor kepala 400, misalnya sesuai dengan tabel 1, dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian 40% dari 400 kurang 300. Karena apa? Karena jabatan akademik lektornya 300. Jadi lebihan kum penelitian ada 60 sebelumnya. Berdasarkan penelitian dosen A mendapat angka kredit 30. Masih diperlukan angka kredit 10. Nah, lebihan angka yang 60 tadi sebenarnya tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui belum mencapai 40. Nah, begitu. Itu yang tahun sebelumnya. Tetapi sekarang kelebihan angka kredit pelaksanaan penelitian dapat langsung digunakan. Paling tinggi sebesar 40%. Jadi kalau dulu ini bukan sebenarnya bukan 40% juga dulu ya, sebenarnya 30% yang bisa dipakai, tetapi tidak bisa juga dipakai karena banyak teman-teman yang belum mencapai persyaratan minimal. Jadi yang minimalnya misalnya 40, tapi yang dapat baru 36, berarti tidak bisa dipakai yang kelebihannya itu, yang kelebihan 60 ini. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa dipakai, digunakan paling tinggi sebesar 40% dari 60. Gitu.
Jadi itu yang sekarang. Jadi banyak juga kelebihannya ya, yang PO Pak yang sekarang itu lebih banyak kelebihannya juga. Jika angka kredit bidang penelitian diusulkan sudah disetujui 40, nah ini yang kemarin ini, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan 80% kali 40 menjadi 32. Meskipun lebihannya 60. 32 cuma bisa dipakai. Gitu. Kalau sekarang tidak lagi, sudah bisa dipakai langsung. Jadi walaupun belum mencapai 40, itu sudah bisa ditambahkan dengan lebihan itu. Terus selanjutnya, nah ini mempertegas yang abu-abu. Ini saya rasa yang abu-abu itu sudah dipertegas tadi ya. Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama dan unsur penunjang. Nah ini mungkin di sini mungkin perlu juga sedikit ya saya ulas. Asisten ahli kalau untuk pendidikan itu 55%. Kalau lektor yang magister jadi 45%, 35%. Yang lektor kepala itu 40, ke profesor 35 dan 45. Yang pendidikannya semakin lama semakin sedikit dan penelitiannya semakin lama semakin tinggi, semakin banyak pelaksanaan penelitian yang harus dicari. Sedangkan pelaksanaan penelitian semakin sedikit. Sementara yang kami dapatkan juga ya di pelaksanaan pendidikan ini mungkin perlu juga sedikit diulas. Untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran itu mengajar misalnya, itu kalau untuk asisten ahli, ke asisten ahli itu cuma diakui 5,5 angka kredit satu semester. Jadi walaupun Bapak Ibu ngajar 16 SKS misalnya, tetap saja diakui dalam satu semester itu cuma 5,5. Nah, sementara lektor sampai ke profesor itu 11 satu semester. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sampai mengajar 24 SKS, itu jangan dimasukkan semua karena itulah yang akan membuat nanti kami dikatakan itu kok banyak sekali dikurangi. Padahal tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di sini. Jadi yang dibutuhkan adalah kalau dia asisten ahli cuman 5,5 per semester yang mengajar. Sementara lektor kepala dan profesor itu 11 SKS per semester untuk mengajar. Nah, jadi jangan dilebihkan dari itu. Ada yang membuat 20 SKS beliau mengajar, dibuatnya 20 SKS semua di sana. Nah, itu juga menjadi permasalahan sehingga total dari angka kredit beliau itu bisa mencapai 1.000. Padahal kalau kita lihat nanti itu mungkin kurang dari 500. Ini karena bertumpuk di bidang ini. Begitu juga dengan pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan penelitian itu sudah jelas tadi bahwa angka kreditnya itu bisa nanti kita lihat di di buku panduan. Terus unsur penunjang itu kan kurang atau sama dengan 10%. Jadi tidak boleh lebih dari 10% dari angka keseluruhan. Begitu juga dengan tetapi pengabdian kepada masyarakat itu tidak boleh 0. Harus 0, harus ada setengah paling tidak, dan maksimal itu 10%. Jadi tidak usah dimasukkan banyak sekali yang unsur pengabdian masyarakat dan unsur penunjang ini, karena yang diperlukan hanya 10%. Kurang dari 10% juga tidak apa. Jadi maksimal cuma 10%. Kurang dari asal ada saja ya sudah cukup. Yang penting adalah yang pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian. Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan juga. Nah, ini bukti ijazah ya, untuk mempertegas yang abu-abu juga. Ini
Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B. Kalau dia dari luar negeri, maka harus ada penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jadi kalau tidak ada ini, maka itu tidak bisa kita proses di dalam kenaikan pangkat itu. Harus dari ini yang paling penting kedua ini akreditasinya B paling rendah. Kemudian kalau dari perguruan tinggi luar negeri harus ada mendapat penyetaraan dari Dikti. Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembang diri. Misalnya, Bapak di pendidikan teknik misalnya, di pendidikan teknik, tetapi nanti S3-nya di bidang misalnya keluar dari bidang teknik, maka S3-nya itu hanya 15 diakui. Kalau dia menggunakan doktornya itu, maka 15. Dan untuk S2 cuma 10, kalau berbeda. Jadi, itu juga berbahaya nanti kalau kita, mana yang paling utama adalah S3 kita itu. Jadi dokter kita itu harus disejajarkan dengan hasil dari penelitian kita dan apa yang kita ajarkan. Nah, itu harus setara. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau berbeda itu akan menjadi permasalahan di pusat. Baik, ini saya rasa enggak ya. Ya, nah ini mungkin yang ini saya sedikit tentang buku ya. Jadi buku bagi yang Bapak Ibu sudah mendengar kemarin, saya rasa hanya untuk pengulangan dari saya. Saya juga bertanya kemarin itu. Buku ini ada buku referensi, buku monograf, dan buku chapter atau juga saduran ya, ada saduran. Nah, buku ini hanya boleh satu dalam 1 tahun. Jadi bukan berarti buku referensi 1, buku monograf 1, buku chapter 1 di dalam tahun yang sama itu hanya bisa dipakai 1 buah. Jadi tidak bisa double. Apapun bukunya. Itu yang perlu. Karena kemarin ini juga kami temui juga teman-teman yang menerbitkan buku pada yang sama, pada tahun yang sama, kemudian dimasukkan ke kedua, ada 3, ya, kalau saya tidak salah ada 3, dan itu memang bervariasi, ada referensi, ada monograf. Hal yang kita perlukan atau kita butuhkan hanya 1. Jadi mungkin perlu itu dipertimbangkan kalau kita akan menerbitkan buku. Begitu kira-kira menerjemahkan ya sudah. Ini saya rasa ini sudah jelas di sini ada buku itu 40. Nah, ini 40 yang referensi ini Bapak Ibu. 40 1 buku per tahun. Ya, untuk 1.2 dan 1.3 itu jurnal dan proceeding maksimal 25%. Ini untuk nasional itu sudah ada di dalam, itu juga tidak baru saya rasa, juga kita sudah mencanangkan dulu di dalam buku yang sebelumnya. Saya pikir apa lagi Pak, masih ada Pak Putra yang akan disampaikan? Ya. Jadi silakan Pak Putra kalau ingin menambahkan lagi.
Ibu, melanjutkan dari yang sudah disampaikan informasi oleh Bu Alma Harif, dan ini ada tabelnya yang sudah dibuat, bisa dilihat tayangnya, batas kepatutannya. Sudah. Sudah Bapak Ibu. Jadi ini satu buku per tahun. Jadi referensi satu buku per tahun, monograf itu satu buku per tahun. Ya, jelasnya. Jadi box chapternya juga satu buku per tahun. Jadi setelah ditanyakan dari tim pusat kemarin, pengertiannya ini kita memilih salah satu Bapak Ibu. Jadi yang tertulis di referensinya seperti ini, tapi setelah ditanyakan di tim pusat, jadi kita memilih salah satu ini Bapak Ibu. Jadi artinya yang 3 ini artinya 1 per tahun. Jadi artinya kalau sudah punya buku referensi, monografnya tidak bisa dipakai. Tabel chapternya tidak bisa dipakai. Jadi yang dikatakan buku referensi itu adalah buku hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi menurut informasi dari tim pusat kemarin, untuk menghasilkan buku referensi itu kan membutuhkan banyak sekali penelitian gitu. Jadi dia di dalam itu juga mengandung bagaimana kaidah-kaidah ilmiah yang ada di dalam itu, mulai dari perumusan masalah dan sebagainya, masalah. Kemudian yang berikutnya yang masih hukum B, jurnal. Jadi jurnal itu Bapak Ibu 2 artikel setiap nomor penerbitan. Jadi kalau dulu itu jurnalnya dibatasi 1 atau 2 per tahun. Nah, sekarang tidak, setiap penerbitan itu hanya dibatasi 2 artikel. Jadi bisa saja misalnya Bapak Ibu dalam setahun itu menghasilkan banyak jurnal pada penerbitan yang berbeda. Jadi pada penerbitan yang berbeda. Kemudian yang terbaru berkaitan dengan jurnal, di sini juga ada istilahnya tim editor Bapak Ibu. Jadi tim editor, dia atau chief editor. Nah itu terjadi perubahan yang ada di sekarang ini. Jadi yang terlibat di dalam chief editor itu dihargai 10% dari kebutuhan minimal Bapak Ibu. Jadi 10%. Jadi artinya diharapkan yang terlibat di dalam pengelolaan jurnal untuk melakukan publikasinya diharapkan di luar jurnalnya. Jadi kalau ada di dalam jurnal yang dikelolakan, maka nilainya dihargai 10% dari kebutuhan minimal. Jadi artinya kalau misalnya kebutuhan minimal untuk KUMB itu 40, berarti 10%-nya berarti 4 Bapak Ibu. Kemudian begitu pula yang berkaitan dengan proceeding. Jadi proceeding ini sebagai batasannya adalah kegiatan Bapak Ibu. Jadi kegiatan. Jadi artinya setiap satu kegiatan itu hanya 2 jurnal. Jadi bukan penerbitnya. Jadi bukan penerbitnya. Nanti akan dilihat nanti misalnya Bapak Ibu memasukkan kegiatan pada jurnal pada satu kegiatan, banyak jurnal, banyak penerbit. Nah, yang dihargai itu nanti adalah setiap kegiatan hanya diakui 2 artikel Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang berubah betul yang tahun ini gitu. Artinya mungkin kita bisa menulis begitu banyak dan mengikuti dari kegiatan seminar yang begitu banyak. Kalau tahun-tahun yang lalu itu dibatasi per tahun. Kemudian jurnal nasional. Jadi jurnal nasional ini jurnal yang diakui oleh Dikti Pendidikan Tinggi, tetapi belum terakreditasi. Jadi belum terakreditasi. Nah, ini hanya dibicarakan untuk yang lektor kepala dan guru besar Bapak Ibu. Jadi sampai ke batas lektor ini tidak ada disinggung-singgung. Jadi kalau yang menuju ke lektor kepala, katakan misalnya dari lektor ke lektor kepala memiliki jurnal nasional, maka nilai angka kreditnya itu diakui 25% dari kebutuhan minimal. Nah, kalau misalnya dari 300, kan lektor 300,
menjadi lektor 400, berarti dibutuhkan kebutuhan minimal penelitiannya adalah 40% dari selisihnya, dari 40. Dari 40 dari 40% dari 100 berarti 40. Nanti yang diakui itu Bapak Ibu 25% dari 40 berarti 10. Jadi 10 di sama istilahnya kalau Bapak Ibu memiliki 5 jurnal nasional yang bisa diakui ke lektor kepala itu cuma satu jurnal yang bisa diakui. Jadi itu yang nilainya yang 25% dari 40 berarti ke 10. Berarti nilainya sama dengan satu jurnal gitu Bapak Ibu. Dan kemudian yang ini juga disampaikan Bapak Ibu, diberi informasi diinformasikan untuk kenaikan jabatan yang sama, dalam jabatan yang sama, lektor 300, lektor kepala 400, menuju lektor kepala 700, jurnal nasional ini tidak berlaku yang 25% Bapak Ibu. Jadi tidak diberlakukan. Dan begitu pula misalnya guru besar 850 menuju guru besar 1050 yang 25% ini juga tidak tidak berlaku gitu. Jadi yang diperlakukan itu adalah untuk pangkat reguler. Jadi pangkat reguler dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar. Jadi pangkat reguler. Jadi jurnal nasional itu hanya diakui paling tinggi 25%. Kemudian beberapa yang lain, Bapak Ibu, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang diseminasikan. Proceeding yang dipublikasikan secara nasional, kemudian ber-SBN, ya, kemudian ada yang disajikan dalam bentuk poster nasional, kemudian disajikan dalam seminar simposium lokal nasional, kemudian hasil penelitian yang tidak disajikan juga nasional, Bapak Ibu, ya. Ini dihargai paling tinggi 25% Bapak Ibu dari kebutuhan minimal. Jadi kalau misalnya tadi saya menginformasikan lektor 300 menuju lektor 400, ada sisa selisih 100, penelitian dibutuhkan 40% berarti 40, maka bagian proceeding jurnal-jurnal seperti ini 25% dari 40 berarti dihargai 10. Dan walaupun Bapak Ibu banyak yang memiliki itu. Kemudian untuk jabatan yang sama ini tidak berlaku Bapak Ibu. Ini tidak berlaku. Kemudian yang menulis hasil pemikiran atau sajikan dalam koran majalah umum, kemudian hasil penelitian atau hasil pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan tapi tersimpan di perpustakaan, ya kan, dan dilakukan secara melembaga, maka dihargai paling tinggi 5% Bapak Ibu. Di 5% dari kebutuhan minimal penelitian untuk semua jenjang. Ya, untuk semua jenjang. Jadi 5% Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya kalau misalnya tadi kumbe misalnya lektor ke lektor kepala itu dibutuh 40, berarti 5% dari itu. Berapa itu? Ya. Jadi itu yang dibutuhkan Bu. Jadi ini adalah yang kepatutan. Kemudian Bu, apa yang lihat sana Bu? Enggak, yang ditampilkan. Enggak, kan sudah berubah kan? Enggak, berubah Bu. Asisten ahli ke lektor punya. Apa di stop dulu? Bukan, yang tampilkan tadi. Bukan, saya kan pindah brand. Kamu kan mau meneliti tentang itu, kewastaan. Kemudian perlu juga diinformasi kepada Bapak Ibu, ya. Ini juga masih berkaitan dengan KUM C Pak penelitian. Jadi KUM C itu bagi Bapak Ibu yang aktif untuk melakukan penelitian,
itu juga dibatasi Bapak Ibu. Jadi artinya katakan asisten ahli ke lektor AK 200 selisihnya 50 Bapak Ibu. Jadi ini artinya akan diakui nilai tertingginya itu sampai 70. Jadi artinya ini 35% dari angka tertinggi AK-nya 200 berarti diakui sampai 70. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia memiliki jurnalnya 100, berarti yang bisa dihitung di dalam paknya itu hanya sampai 70 Bapak Ibu. Dan begitu pula misalnya asisten ahli ke lektor AK 300, berarti ada selisihnya 50, maka kum yang bisa dihitung itu, yang diakui itu adalah 52 sampai ke 105. Jadi kalau ada yang mengusul lebih dari 105, berarti yang bisa dinilai itu cuma sampai ke 105 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang banyak melakukan penelitian, jangan ditunda-tunda untuk kenaikan pangkatnya. Dan karena sebagiannya nanti juga tidak bisa akan digunakan. Jadi disegerakan bagi yang sudah mencapai. Kemudian dari lektor AK 200, Bapak Ibu, dari lektor AK 200, kemudian ke lektor AK 300, itu adalah ya kan dari 35 sampai ke 105 Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa lebih gitu. Jadi kalau ada misalnya dia mengusul 120 dan semuanya memenuhi persyaratan, yang dihitung itu sampai 105 yang dicatat. Kemudian bagi lektor 300 ke lektor kepala 400 dan lektor 500, kalau 300 ke lektor 400 ada yang dibutuhkan 100, maka yang dibutuhkan nanti itu adalah minimal dari 400, maksimalnya adalah 160. Jadi lebih dari 160 tidak dihitung. Kemudian begitu pula AK 300 ke lektor kepala 550, maka yang akan dituntut minimal 100 sampai ke 220. Jadi kalau ketemu nanti ada yang mengusul 230, yang terasa 10 belum kita hitung Bapak Ibu. Jadi inilah kepatutan Bapak Ibu. Kemudian Pak Firman lagi. Ya.